NANI? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Saya akan mempresentasikan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima pegawai. Dipotong oleh pemberi kerja, perusahaan, atau instansi. Berlaku untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun penerima penghasilan lainnya. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan dikenakan pajak oleh pemerintah. Contohnya, yang pertama pegawai tetap, kedua penerima pensiun berkala, ketiga bukan pegawai yang menerima honorarium, dan keempat anggota dewan komisaris atau direksi. Objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak, seperti gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, honorarium, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, tunjangan natura atau kenikmatan tertentu dengan ketentuan. Bukan objek pajak. Bukan objek pajak adalah segala sesuatu yang tidak dikenakan pajak. Contohnya, zakat atau sumbangan keagamaan resmi, iuran pensiun yang disahkan Menteri Keuangan, penerimaan dalam bentuk natura atau fasilitas tertentu, misalnya makan siang bersama. Tarif PPh pasal 21 Undang-Undang HPP 2022 tarif progresif 0 sampai 60 juta 0%, 60 juta sampai 250 juta 5%, 250 juta sampai 500 juta 15%, 500 juta sampai 5 miliar 25%, dan 5 miliar 30%. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Tidak kawin 0 sama dengan 54 juta. Tidak kawin 0 sama dengan 58.500 juta. Tambahan istri bekerja dan tanggungan maksimal 3 orang. Mekanisme pemotongan. Yang pertama, hitung penghasilan bruto pegawai tetap. Yang kedua, kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Yang ketiga, tentukan penghasilan neto setahun. Yang keempat, kurangi PTKP, dapat PKP, penghasilan kena pajak. Yang kelima, kenakan tarif progresif hasil PPh terutang. 6. Dipotong tiap bulan oleh perusahaan dan disetor ke negara. Contoh perhitungan singkat. Gaji setahun sebanyak 120 juta. PTKP tidak kawin 54 juta. PKP 66 juta. PPh 21 yaitu 66 juta dikali 5% sama dengan 3.300.000 per tahun. Per bulannya 275. Contoh soal yang kedua. Katakan Pak Dedi memiliki gaji 8 juta per bulan, BPJS Kesehatan 80.000, JHT 160.000, jaminan pensiun 80.000. Pak Dedi belum menikah dan tidak ada tanggungan, sehingga kalau kita hitung penerimaan setahun Pak Dedi 96 juta, dikurang dengan biaya jabatannya 5% dari 96 juta, 4.800.000, BPJS Kesehatan selama setahun 960.000, JHT selama setahun 1.920.000, jaminan pensiunnya selama setahun 960.000, sehingga pendapatan neto per tahun Pak Dedi 87.360.000. Nah, kita kurangkan PTKP, karena Pak Dedi belum menikah, maka PTKP-nya adalah 54 juta hanya untuk wajib pajak saja. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP Pak Dedi adalah 33.360.000 rupiah. Maka PPh 21 Pak Dedi masuk pada level yang pertama, yaitu 5%. 5% dikali 33.360.000, yaitu sebesar 1.668.000 rupiah per tahun. Sehingga pajak penghasilan atau PPh 21 per bulan Pak Dedi sekitar 139.000 rupiah. Wow, murah banget. Stop scrolling, kamu harus tahu ini. Apa yang dimaksud pegawai tetap dalam PPh pasal 21? Menurut PMK 168 tahun 2023 pasal 1 angka 10, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Penghasilan tersebut diantaranya dapat berupa 6 bentuk sebagai berikut. 1. Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur dan penghasilan sejenisnya. 2. Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. 3. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. 4. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 5. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan 6. Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi, kesimpulannya PPh 21 pegawai tetap dipotong oleh pemberi kerja menggunakan tarif progresif sesuai Undang-Undang HPP. PTKP mengurangi beban pajak bekerja, wajib setor dan dilaporkan perusahaan ke DJP. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah ucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.